Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo, apa kabar sekalian? Mudah-mudahan semuanya sekalian tetap dalam keadaan sehat beserta juga keluarga yang ada di rumah. Nah, sekalian yang Pak Guru mengatakan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sekalian yang Pak Guru banggakan, hari ini kita sudah sampai di tema keempat. Kemarin kita sudah menyelesaikan tema ketiga, ya, dan kita akan lanjut untuk tema keempat di subtema pertama, pembelajaran pertama. Anak sekalian, untuk ulangan hariannya nanti Pak Guru akan sampaikan kapan kita ulangan harian untuk tema ketiga. Jadi hari ini kita akan lanjutkan saja dulu tema keempat, ya. Baik, anak sekalian yang Pak Guru banggakan, silahkan mempersiapkan alat tulis dan bukunya. Kita akan bahas materi kita untuk hari ini. Baik, anak sekalian, kita akan masuk ke materi hari ini di pembelajaran pertama. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, silahkan dilihat dan Pak Guru akan bacakan. Pertama, dengan melihat video, siswa dapat memainkan atau menyuarakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak secara benar. Kedua, melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan sehat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan ruas garis yang membatasi model bangun datar secara benar. Baik, kita masuk di halaman 7 di buku pengayaan. Kita masuk di subtema pertama. Jadi untuk subtema pertama ini itu berjudul hidup bersih dan sehat di rumah. Jadi dari judulnya saja kita bisa lihat bahwa kita sebagai manusia tentunya kita harus selalu berperilaku hidup bersih dan sehat ketika kita berada di rumah, ya. Coba kita baca dulu. Kita tinggal di rumah. Rumah harus dijaga kebersihannya. Rumah yang bersih membuat kita sehat. Kita harus rutin membersihkan rumah. Ada beberapa cara membersihkan rumah. Contohnya menyapu dan mengepel lantai. Semua anggota keluarga bertanggung jawab atas kebersihan rumah. Ayo hidup bersih dan sehat di rumah. Jadi yang sekalian, tentunya kalau kita tinggal di rumah, kita harus selalu berperilaku hidup bersih. Maksudnya apa? Kita harus menjaga rumah kita agar tetap dalam keadaan bersih. Karena ketika rumah kita bersih, maka insya Allah semua anggota keluarga juga akan hidup sehat, ya, dan terhindar dari penyakit, ya. Bayangkan kalau sekalian rumahnya berantakan atau banyak sampahnya. Sampah itu kalau kita biarkan begitu saja, maka pasti akan dikerumuni lalat, ya, dan lalat itu tentunya akan membawa penyakit. Makanya kita harus selalu menjaga kebersihan rumah kita supaya kita terhindar dari penyakit. Dan menjaga kebersihan adalah tanggung jawab semua anggota keluarga, ya, tidak hanya orang tua tapi juga anak harus bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah kita, ya. Baik, kita lanjut. Itu tadi sekedar pembukaan. Kita masuk di pembelajaran pertama. Kita mulai dari seni budaya dan prakarya. Di sini ada teks, coba kita baca dulu. Menyapu adalah salah satu cara membersihkan rumah.
Menyapu dapat dilakukan sambil bernyanyi. Hal ini membuat pekerjaan terasa menyenangkan. Bernyanyi harus sesuai panjang pendek bunyi. Panjang dan pendek bunyi disebut pola irama atau nada. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 1. Ya, jadi nada 1, 4 ini masing-masing nada dibunyikan setengah ketukan, ya. Kemudian kalau nadanya seperti ini ya, nada 1 ini dibunyi 1 ketukan, kemudian 1 titik dibunyi 2 ketukan, nada 1 titik-titik dibunyikan 3 ketukan, ya. Kemudian nada 1.5, kemudian ada garisnya di atas, nada 1 dibunyikan 1,5 ketukan. Angka 0 itu istirahat, ya, atau berhenti. Rangkaian nada tersusun menurut birama. Birama merupakan tanda untuk menunjukkan banyak ketukan dalam satu ruas birama. Ada 3 macam birama, yaitu birama 2/4, 3/4, dan 4/4. Jadi ini birama ya. Birama itu nada tanda untuk menunjukkan banyak ketukan dalam satu ruas birama. Jadi 2/4, ada 3/4, dan 4/4. Ya, baik, kita lanjut. Nah, di sini ada lagu Keranjang Sampah. Ya, juga lagu Keranjang Sampah, dan Pak Guru akan memutarkan video bagaimana nada dari lagu Keranjang Sampah ini. Ya, jadi silahkan simak video berikut ini. Oke, baik, itu tadi lagu Keranjang Sampah, ya, judulnya Keranjang Sampah, yang diciptakan oleh Pak Kasur. Jadi anak sekalian, selalu Pak Guru ingatkan bahwa ketika kita menyanyikan sebuah lagu, kita harus memperhatikan panjang dan pendek nada pada lagu tersebut. Supaya apa? Supaya lagu tersebut kedengaran indah ketika dinyanyikan, ya. Itulah gunanya kita menyanyikan lagu dengan irama atau nada yang sesuai. Baik, anak sekalian, kita lanjut ke
materi berikutnya masih di halaman 8 ya. Baik. Di sini ada teks ya, dan coba kita baca. Bacalah teks percakapan berikut dengan lancar. Pentingnya membersihkan rumah. Kata ayah, "Apakah kamu sudah selesai makan, Dina?" Kata Dina, "Sudah, ayah." "Ada apa?" Kata ayah, "Ini hari libur. Ayo kita membersihkan rumah bersama." Kata Dina, "Baik, ayah. Mengapa kita harus membersihkan rumah?" Kata ayah, "Membersihkan rumah adalah upaya kita menjaga kesehatan. Rumah adalah tempat kita tinggal. Ya, rumah adalah tempat tinggal kita. Jika rumah bersih, kita bisa hidup sehat. Rumah yang bersih juga membuat kita merasa nyaman." Kata ibu, "Ibu setuju dengan perkataan ayah." Kata Dina, "Baiklah kalau begitu, ayo kita mulai membersihkan rumah." Nah, sekalian, dari percakapan tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa membersihkan rumah adalah suatu hal yang penting kita lakukan. Karena kenapa? Karena ketika kita membersihkan rumah itu adalah upaya kita menjaga kesehatan. Karena ketika rumah bersih, maka penghuni rumah juga akan sehat ya. Kalau rumahnya kotor, maka penghuni rumahnya juga tentunya bisa terserang penyakit. Makanya wajib kita untuk selalu menjaga kebersihan rumah kita ya. Dengan cara apa? Dengan cara menyapu, mengepel, merapikan barang-barang, membersihkan WC dan lain-lain ya. Itu upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Nah, di sini ada beberapa kata dan coba kita pasangkan sesuai dengan makna kata yang sesuai ya. Nah, kata nyaman kata nyaman itu bisa berarti apa? Kalau kita lihat dari pasangan yang ada di sini, kata nyaman itu makna katanya adalah ya, sejuk dan enak ya, itu nyaman. Kedua, kata bersih itu maknanya adalah bebas dari kotoran ya. Kalau kita lingkungan kita bersih, rumah kita bersih, tentunya itu terbebas dari kotoran ya. Ketiga, kata sehat itu maknanya adalah bebas atau sembuh dari penyakit, dari sakit ya. Sehat itu sembuh dari sakit atau bebas dari penyakit. Baik, nah sekalian, sekira bisa dipahami. Dan kita akan lanjutkan materi berikutnya, materi terakhir, materi matematika. Baik, amatilah gambar di samping. Keluarga Dina sedang membersihkan rumah. Kegiatan ini rutin dilakukan. Mereka berbagi tugas saat membersihkan rumah. Dina bertugas mengelap figura foto. Figura foto berbentuk persegi panjang. Persegi panjang termasuk bangun datar. Persegi panjang memiliki 4 ruas garis atau sisi. Ya, amatilah gambar di samping dengan seksama. Gambar di samping merupakan figura foto. Ada 4 ruas garis pada figura. Ruas garisnya adalah yaitu sisi AB, BC, DC, dan AD. Nah, sekalian, kalau kita lihat materi di sini, maka kita sudah masuk dalam materi bangun datar ya. Jadi contoh bangun datar yang sering kita lihat adalah ini ya, foto. Salah satu contoh dari bangun datar. Nah, bangun datar foto ini berbentuk persegi panjang ya. Jadi nanti itu banyak jenis-jenis bangun datar ya. Dan salah satunya adalah persegi panjang. Nah, persegi panjang ini memiliki sisi-sisi ya, ada sisinya atau ruas garisnya. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang ada di sini, ada beberapa titik di sini, ada A, B, C, D ya. Dan kalau kita lihat sisinya yaitu AB
ya, ini sisinya, ya. Sisi, ini sisi, dan ini sisi. Oke. Jadi kalau kita ditanyakan yang mana sisinya dari gambar ini, ya sisinya adalah sisi AB, harus lengkap ya, jangan disebut saja A, karena kalau A itu titik sudut, ya. Kalau dikatakan sisi, maka kita harus sebut ya AB, ini AB, ini sisinya atau ruas garisnya. Sisi BC atau ruas garis BC, sisi CD ya, dan sisi AD ya. Jadi kita bisa pahami bahwa inilah yang disebut dengan sisi atau ruas garis ya. Baik, saya kira bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau ada soal mengenai ruas garis atau sisi, sekalian sudah bisa menjawab. Baik. Untuk tugas kita hari ini, silahkan kerjakan di halaman 10. Seperti biasa ada bagian A dan bagian B di latihan pembelajaran 1. Silahkan kerjakan bagian A di buku pengayaan dan bagian B di buku tugasnya ya. Baik, segera cukup untuk materi dan tugas kita hari ini. Anak sekalian, mudah-mudahan bisa memahami apa yang Pak Guru jelaskan. Kalau belum dipahami, silahkan diulang kembali video ini, ditonton kembali video ini supaya anak sekalian lebih paham. Baik anak sekalian, dan sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru selalu mengingatkan kepada anak sekalian untuk tetap belajar dengan baik, belajar dengan mandiri, disiplin, dan tanggung jawab, dan kita membiasakan itu semua dari kecil ya, supaya pada saat nanti kita meranjak dewasa, kita sudah terbiasa dengan perilaku yang baik tersebut ya. Jadi Pak Guru juga selalu ingatkan untuk perkaliannya jangan dilupakan ya, walaupun sudah sekalian sudah menghafalkan sampai perkalian 10, tapi jangan sampai sekalian tidak mengulang-ulangi hafalan perkaliannya ya, karena kalau tidak diulangi pasti akan mudah dilupakan ya. Jadi tetap diulangi, tetap dipelajari supaya sekalian selalu ingat perkalian tersebut ya. Baik, saya kira cukup untuk hari ini, dan nanti Pak Guru akan sampaikan untuk jadwal ulangan harian tema ketiga ya. Baik, terima kasih banyak kawan sekalian. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.